kita juga dengar cerita ya, ini tadi persiapannya Masya Allah luar biasa demi menuntut ilmu ya. Ustazah tadi bilang bahwa kuliahnya di sana S1 lagi. Iya, ulang lagi. Ulang lagi? Iya. Ambil tafsir. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Apa sih membuat mengambil S1 lagi dan tafsir Quran? Pertama, aku kan dulu main film Ketika Cinta Bertasbih 16 tahun yang lalu, dimana di dalam film tersebut aku memerankan sebagai seorang pelajar Al-Azhar. Pada saat pertama kali memerankan karakter itu, kan aku 4 tahun memerankan karakter itu kan, ada filmnya, ada sinetronnya. Akhirnya aku ngerasa aku harus sekolah di sini. Aku suka Mesir dan aku suka Al-Azhar, aku suka guru-gurunya, aku suka para masyayikh yang sangat luar biasa, rendah hatinya, keluasan ilmunya. Ya, alhamdulillah setelah 16 tahun kemudian, alhamdulillah Allah kabulin di tahun ini. Tapi kenapa harus S1 lagi nggak? Kan? Ya sebenarnya diterima di kampus lain, universitas lain, dan mereka bilang menurut ijazah-ijazah yang sudah kamu punya, kamu bisa lagi S3 langsung gitu. Cuman aku nggak ngejar gelar sih Mbak, aku mau belajar dari dasar dan aku mau menjadi bagian dari Al-Azhar. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan lancar ya. Itu kan kampus Islam tertua di dunia kan. Beranjak dari film ya? Dari film. Dari film. Tadi kan Mama diajak juga. Ya. Karena Mama juga pingin belajar juga di sana atau atau menjadi support system di sana? Karena kalau kita mau cari ilmu, salah satu negara ilmu agama yang adalah tujuannya adalah Mesir. Nah, ibu itu kan menghafalkan Quran. Sampai hari ini masih menghafalkan Quran. Nah, di Mesir itu kita nyari guru manapun, belajar apapun tuh banyak gitu. Jadi karena ibu suka belajar, jadi ibu juga pengen tinggal di Mesir juga gitu. Ya, tapi bolak-balik kan cucunya banyak di Indonesia juga. Sekarang di sana juga ya bisa jadi support system kamu juga di Mesir ya? Ada. Kalau di sana sih banyak mahasiswa-mahasiswi yang part time membantuin. Jadi kita nggak susah, nggak kayak tinggal di Amerika Eropa yang susah ya. Kalau di sana driver atau yang orang Indonesia banyak. Iya, banyak anak-anak kuliah yang mereka part time gitu. Oke. Iya, pengetahuan yang baru menarik. Ya, boleh juga tuh pindah ke Mesir. Nanti deh kita datang ya. Nggak mau lihat. Yang berikutnya ini juga ramai dari Ustazah Oki adalah kemarin itu padahal adalah video 2 tahun yang lalu begitu ya. 2 tahun yang lalu videonya tentang menjelaskan Ustazah Oki tentang poligami, waktu itu ada sebuah podcast gitu kan ya. Iya, itu ceramah aku sih, aku karena kan tiap Ramadan tuh aku buat ceramah-ceramah gitu kok. Oke. Nah, ini yang menjadi orang tuh jadi bertanya-tanya ketika Ustazah bilang, "Iya, kalau misalnya istri kedua, istri ketiga, istri keempat ketika mau menikah ke istri 2, 3, 4 suaminya nggak minta izin istri pertama, yaitu secara agama itu sah-sah saja gitu kan. Tapi apakah itu baik?" Nah, tapi itu dipotong kemudian sehingga menjadi rame lagi 2 tahun kemudian, dan bahkan ada yang menduga, "Oh, jangan-jangan Ustazah Oki suaminya juga menikah lagi." Wah, apalagi mau pindah ke Mesir, suaminya tinggal di Indonesia ya. Kita lihat dulu. Bisa aja sih dicocok-cocokin netizen ya. Cocok lagi. Kita lihat dulu seperti apa sih cuplikannya yang kemudian dipotong-potong dan menjadi viral berikut ini. Menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa diketahui oleh istri pertama, menikahnya sah. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu baik? Untuk istri pertama maupun istri berikutnya, apakah itu baik? Untuk istri yang pertama, apakah seterusnya kamu akan berbohong? Pastikan tiba-tiba nanti suatu hari, pastilah, nggak mungkin lah. Namanya tupai melompat pasti jatuh juga istilahnya. Pastilah satu hari nanti akan ketahuan. Bagaimana perasaan sang istri yang merasa dibohongi berbulan-bulan, bertahun-tahun? Seperti itu. Jadi apakah itu baik untuk istri pertama ketika disembunyikan, dan apakah itu baik untuk istri kedua yang disembunyikan, yang tidak diakui? Ya, kenapa? Karena menikah itu kata Rasulullah syiar. Kasih tahu. Kalau ada kambing, potong kambing, kasih tahu. Ketika suami saya pergi dengan istri kedua, saya punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hafalin Quran, untuk dekat kepada Allah. Dan saya tahu dulu saya cinta banget sama suami. Apa-apa suami. Sekarang saya tahu suami itu bukan semuanya milik saya. Saya harus cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya sudah dilimpahkan semuanya kepada Allah ya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya bergantung penuh kepada suami. Masya Allah. Sekarang ketika suami saya sudah ada yang punya, saya tahu saya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kenikmatan yang luar biasa di balik luka yang dirasakan gitu ya. Oke, nah itu. Yang part kedua adalah sebuah contoh cerita. Tapi orang mikirnya jadi kayak itu ceritanya Ustazah. Oke. Kayaknya ceramah tuh harus kasih detik-detik gitu deh Mbak. Jadi kalau dipotong tuh orang tahu gitu. Bahwa ini ada potongannya. Coba sih komentar netizen keributannya jadi seperti apa, ada kan? Itu aja. Ih, panik banget sih dibahas gitu, takut banget kamu ya? Oke, baru tahu deh kalau sah tanpa sepengetahuan istri pertama, sudah ketawa. Yang berikutnya, semoga suaminya nggak nikah lagi, amin. Yang berikutnya, kalau yang saya pahami berarti suami Ustazah Oki juga berpoligami ya, katanya gitu. Nah,
Iya udah habis komennya nggak ada lagi. Gimana Ustazah? Iya, aku waktu dengar kabar itu kan lagi ribet banget ya di Mesir nyari sekolah gitu. Terus teman-teman Mesir pada bilangnya ada berita ini, terus kita oh ya udah gitu. Karena kan kita ribet kan udah oh ya udah gitu. Paling cuman seminggu 2 minggu beritanya habis itu kelar gitu. Biasanya kalau ada yang nanya gimana, boleh nggak nonton YouTube-nya aja sekaligus ramein YouTube aku. Biar tahunya komplit Biar gitu ya. tahunya komplit nggak sepotong-potong gitu. Jadi penjelasannya apa? Benarkah Ya. Ustazah Oki suaminya juga berpoligami? Ya sampai sejauh ini enggak ya. Sampai sejauh ini enggak. Enggak sih, kita baik-baik aja, kita lagi sibuk ngurusin sekolah dan sebagainya. Bahkan saking kita baik-baik aja, yang hal-hal kayak gini kita nggak bahas sama sekali gitu. Karena kita ngerasa oh ya udahlah gitu. Biasanya netizen suka. Ini kan sampai timbul kekhawatiran karena ketika bahas poligami itu kan adalah sesuatu yang mungkin sensitif juga gitu buat beberapa orang karena mungkin menjalaninya juga kan nggak mudah dan berat gitu ya. Bisa untuk seseorang belum tentu bisa untuk orang lain kan gitu. Jadi kita nggak bisa mau menyamaratakan semua poligami ya enggak, itu kan tergantung case-case. Kalau Ustazah Oki sendiri kalau tiba-tiba ada permintaan untuk ya harus ngobrol dulu. Ngobrol dulu ya. Diskusi dulu dong. Ya nggak bisa serta-merta juga. Jangan dong, kan tadi kan di ceramah itu kalimatnya ada lanjutan lagi si ceramah itu ya, dia mesti diobrolin dulu, dipersiapkan istri pertamanya, anak-anaknya seperti apa. Kan mau nambah keluarga baru nih ceritanya, kalaupun itu kan jadi harus ngobrol dulu gitu, harus ngobrol panjang dulu. Jadi intinya lihat aja komplitnya. Dan yang kedua sejauh ini sih belum ya Ustazah Oki. belum ada rencana-rencana. Enggak lah. Enggak lah. Oke, yang berikutnya apa sih? Ini wawancara kamu yang deg-degan, kenapa? Oke. Akunya nggak deg-degan, tapi itu dia yang deg-degan. Ya, oke, ini loh mau bahas ini Ricis katanya disebut lebih glowing dan aura cantiknya keluar. Mana? Siapa yang bilang komentarnya mana? Oh, komentar netizen coba kita baca gitu. Kenapa ya semua cewek kalau udah jadi janda tuh cantik banget, beda gitu pas masih punya suami. Sekarang Icis auranya itu loh katanya gitu. Nah, kita tanya kakaknya ya. Kemarin kan aku haji ya, haji 1 bulan sama Ricis, satu kamar tuh. Aku, Ricis, Cindy bertiga yang nggak tanpa anak kan gitu. Jadi ya jadi kita bisa ngeliatnya dia happy, dia senang. Lebih enteng mungkin. Lebih enteng ya, lebih ringan gitu, lebih menatap ke depan. Gitu. Jadi kalau ada pendapat bahwa kenapa ya orang kalau cerai auranya lebih keluar gitu menurut Ustazah Oki? Ya mungkin lebih ringan dalam menjalankan kehidupan, Allah alam ya. Tapi kalau Ricis ya dia emang orangnya kalau di depan orang kan nggak mau nunjukin apa-apa. Nggak pernah cerita apa segala macamnya. Ada cerita-cerita, cuman untuk private aja. Dia kalau di depan orang nggak pernah mau nangis, nggak pernah mau sedih. Dia nggak mau nangis yang jelas ya. Dia nggak mau nangis kalau depan orang. Dia hanya pengen ya ceria aja. Walaupun di sini pasti namanya orang kan tetap ada lah ya perasaan-perasaan apalah bergemuruh. Oke, berikut kita ada bintang tamu kita satu lagi, ada Cantika Davinka. Ya, oke, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Cantika Davinka, penyanyi kelahiran 2007 ini viral karena menyanyikan lagu NMES yang berjudul Jangan Rubah Takdirku pada 2021 hingga ditonton 5,3 juta kali di YouTube dan memiliki ciri khas suara imut seperti anak kecil. Gadis yang pernah tergabung dalam manajemen Denny Caknan ini pada 2022 lalu mengikuti ajang menyanyi dangdut hingga lolos ke babak 50-50 namun gagal di babak wildcard karena lupa lirik saat membawakan lagu Sabda Cinta. Cantika yang awalnya suka mengcover lagu-lagu pop ini mulai sering mengcover lagu-lagu dangdut Jawa Timur. Cantika yang memiliki darah seni dari sang ayah yang seorang gitaris dan ibunya seorang penyanyi ini mulai membintangi berbagai judul FTV sejak 2022. Bagaimanakah Cantika membagi waktu antara karirnya dengan sekolah? Dan akankah Cantika melebarkan sayapnya ke industri perfilman? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.